Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nars Juliansah. Pada video berikut ini kita akan membahas tentang bahaya mengkonsumsi makanan yang mengandung nitrogen cair atau yang sedang heboh saat ini adalah pada makanan ciki ngebul atau ciki berasap ya, yang biasa digemari oleh anak-anak. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh nitrogen cair pada makanan? Simak terus di video berikut ini sampai habis dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya ini agar nanti lebih banyak lagi info-info kesehatan yang akan saya bagikan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan seperti yang sudah kita ketahui mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan pada tanggal 6 Januari 2023. Nah, inti dari surat edaran tersebut adalah bagaimana agar semua pihak untuk waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi makanan atau produk pangan yang mengandung nitrogen cair. Nah, salah satunya yang terkandung pada ciki ngebul atau ciki berasap yang sangat digemari oleh anak-anak. Nah, oke, kita lihat sebenarnya apa yang menyebabkan nitrogen cair ini bisa berbahaya apabila dikonsumsi di dalam produk-produk makanan atau produk pangan. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa es asap atau bahasa Inggrisnya ice smoke ya, yang terdapat pada ciki ngebul yang dijual di tempat-tempat umum biasanya, yang terdapat pada ciki ngebul itu berasal dari nitrogen cair ya, nitrogen cair atau liquid nitrogen, yaitu nitrogen cair yang berada pada suhu yang sangat rendah. Jadi disebutkan bahwa liquid nitrogen dapat menimbulkan permasalahan kesehatan yang serius apabila dikonsumsi bersama produk-produk pangan atau makanan-makanan tertentu. Nah, kita lihat apa saja bahaya yang bisa ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung nitrogen cair. Nah, apabila terhirup, nitrogen cair ternyata tidak hanya berbahaya bila dikonsumsi. Jadi uap asap nitrogen yang dihirup itu dalam jangka waktu yang lama itu dapat menyebabkan permasalahan pernapasan atau kesulitan bernapas yang cukup parah apabila kita mengkonsumsinya dalam waktu yang lama. Nah, ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kemudian nitrogen cair ini berwarna jernih, jadi tidak berwarna ya dan tidak berbau, sehingga tidak mengubah rasa ya jika digunakan untuk makanan. Nah, sebenarnya tidak ada faedahnya juga untuk makanan yang kita konsumsi. Mungkin ini lebih pada sensasinya yang mungkin ditambahkan nitrogen supaya timbul asap. Nah, padahal sebenarnya penggunaan nitrogen cair dalam makanan tersebut tidak mengubah rasa, kemudian tidak menambah aroma atau bau sebenarnya. Mungkin lebih kepada sensasi berasapnya tadi. Nah, ini artinya sebenarnya ini tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Ini yang harus kita pahami ya. Kemudian penggunaan nitrogen cair ini juga bisa menimbulkan masalah serius. Jadi masalah serius yang dapat timbul akibat mengkonsumsi nitrogen cair. Kita lihat apa saja masalah-masalah kesehatan yang mungkin muncul apabila kita mengkonsumsi nitrogen cair. Yang pertama, bisa saja seseorang yang mengkonsumsi
nitrogen cair atau makanan yang mengandung nitrogen cair itu mengalami luka bakar pada kulit atau mungkin saluran cerna ya ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Ini luka bakar. Kemudian berikutnya bisa menyebabkan radang dingin ya, radang dingin. Jadi semacam peradangan di dalam organ-organ tubuh. Nah ini bisa saja terjadi atau diakibatkan oleh paparan dari nitrogen cair tadi. Kemudian kerusakan internal organ. Jadi zat-zat yang terkandung dalam nitrogen cair ini bisa mengakibatkan kerusakan internal organ. Nah, seperti yang kita lihat pada kasus-kasus yang ditemukan beberapa anak di beberapa daerah, masing-masing anak mengalami gejala-gejala yang khas yang berhubungan dengan internal organ masing-masing yang terjadi setelah mereka mengkonsumsi makanan atau produk pangan yang mengandung nitrogen cair. Kemudian yang berikutnya, bisa saja nitrogen cair ini mengakibatkan perasaan tenggorokan itu seperti terbakar. Nah, ini tadi karena memang zat yang dikandung oleh nitrogen cair ini bisa saja menyebabkan luka bakar. Nah, ini ya, tenggorokan terasa terbakar. Nah, kita sudah bisa melihat tadi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh nitrogen cair. Nah, untuk itu saya sangat mengimbau kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu semuanya, bijaklah untuk mengkonsumsi makanan-makanan atau mengawasi anak-anaknya untuk hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang tidak berdampak buruk terhadap kesehatan anak-anak kita. Jadi masih banyak makanan-makanan yang lebih sehat, lebih aman, yang tidak berisiko terhadap kesehatan anak-anak kita dan diri kita. Dan seandainya pun ditemukan atau mengalami masalah-masalah kesehatan ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung nitrogen cair, maka sebaiknya kita memeriksakan diri ke pusat-pusat kesehatan, pelayanan kesehatan, baik misalnya puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian praktek dokter, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan yang lain untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi supaya dampak-dampak yang dialami tadi bisa ditangani dan bisa disembuhkan dengan baik. Itu harapannya. Jadi jangan dibiarkan, jadi cepat diperiksakan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Baik Bapak Ibu teman-teman, demikian tadi tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh makanan yang terpapar oleh nitrogen cair. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga lebih waspada dan lebih bijak untuk memilih makanan-makanan dan waspada dalam melakukan pengawasan-pengawasan kepada anak-anak kita terhadap makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Masih banyak makanan-makanan sehat, makanan yang aman untuk dikonsumsi, makanan yang sehat yang lebih bermanfaat untuk anak-anak kita yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak kita. Mari tingkatkan kewaspadaan, mari tingkatkan kesadaran untuk senantiasa hidup sehat. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.